Ya, masih di Torampe Figur, tadi bahas tentang permasalahan sampah. Memang kalau saat ini, banyak pengeluhan-pengeluhan dari masyarakat bahwa sampah menumpuk dan kalau pagi-pagi hari itu truk-truk itu ngantri begitu di TPA Sumompo. Nah, nantinya ke depannya akan seperti apa? Jadi kalau ditata, kenapa dia antri? Karena ada bottleneck. Karena tempat pembuangannya terbatas. Jadi kalau kita tata nanti di situ, tambah alat berat aja itu cukup. Tambah alat berat menata ini sampah supaya waktu truk datang tidak perlu antri lagi. Bisa langsung dumping. Kalau dari Pak Andre sendiri melihatnya saat ini sekarang kenapa sampai masalah ini tuh tidak bisa selesai-selesai begitu? Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Oke. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Kalau ada jalan berarti ada kemauan. Selanjutnya tadi kita bahas tentang pengolahan sampah. Nah, yang juga menjadi masalah di Kota Manado ini adalah pasar yang semeraut begitu ya, Pak. Nah, Anda melihat saat ini kondisi pasar di Kota Manado seperti apa? Semerawut. Semeraut, kemudian nantinya akan seperti apa kalau dari Ya tentu harus dikelola dengan baik. Bagaimana mengelola dengan baik? Menempatkan orang yang tepat pada tempatnya. Jadi menempatkan profesional, orang yang tepat untuk mengelola pasar tersebut. Inti dari pasar adalah pedagang bisa berjual dengan baik, nyaman, dan bisa untung tentu. Kalau dia tidak untung mati dia. Lalu pembeli bisa berbelanja dengan nyaman. Jadi pasar harus dikelola dengan baik. Pungli-pungli harus tidak ada lagi. berarti saat ini pungli-pungli itu masih Ya, banyak tuh, saya Pak? mendapat informasi seperti itu. Jadi pungutan-pungutan yang tidak ada dasarnya itu nggak boleh memang. Tadi menarik sekali Pak Andre bilang berkaitan dengan orang-orang harus ditempatkan sesuai dengan tempatnya begitu ya, profesional. Nah, ini kan diusung juga oleh beberapa partai begitu. Nah, kedepannya kalau biasanya kita lihat orang-orang yang mendukung itulah yang terpilih begitu untuk masuk di dalam pemerintahan juga. Nah, kalau dari Pak Andre kan seperti apa nantinya? Eh, Nggak apa-apa orang dari kayak dari partai, tapi yang memang di bidangnya itu, terutama pasar. Yang kita lihat kan ya pokoknya ya yang mengakomodir kepentingan politik itu eh, karena pasar ini harus dikelola secara profesional. Kenapa pasar itu harus dikelola oleh profesional? Supaya baik dong, supaya tidak semrawut. Karena kalau orang yang tidak mengerti, cuman karena balas jasa politik lalu ditempatkan di situ, lalu dia tidak mengerti, ya terjadilah semrawut itu. Jadi yang mengelola itu harus orang yang benar-benar profesional, mengerti mengelola mengenai pasar. Di bayangan Pak Andre nantinya ke depannya kalau terpilih pasar ini akan dibuat seperti apa? Prinsipnya pokoknya pasar itu seperti saya sampaikan tadi. Penjualnya nyaman dan untung, pembeli itu berbelanja nyaman dan bisa mendapat harga terbaik. Kalau terlalu banyak kita susun biaya untuk para pedagang, pasti biaya ini akan didistribusikan kepada pembeli dalam bentuk harga barang yang lebih tinggi. Nah, jadi kita harus pastikan bahwa kita bisa mengelola ini dengan baik. Tentu ada biaya dong. Kalau enggak bagaimana kita mau mengelola? Nah, kita bisa mengelola dengan baik agar supaya konsumen ini juga bisa mendapat harga terbaik yang seperti saya sampaikan tadi itu. Jadi itu konsep pemikiran dasar. Nah, mau dibikin bagaimana ya nanti kita akan bikin lebih rapi, lebih nyaman, ditata. Kita akan data dengan baik, seluruh pedagang itu kita akan data dengan baik. Supaya mereka bisa mendapat akses modal. Kalau kita data dengan baik, tentu lembaga-lembaga keuangan akan lebih berani untuk memberikan mereka modal yang tentu lebih murah daripada yang mereka bayar hari ini. Akan mungkin berencana untuk membuat pasar ini menjadi juga salah satu tempat wisata begitu, Pak? Kalau kita tata dengan baik, otomatis di tempat wisata. Kalau dia tidak jorok apa semut,
otomatis nanti dia akan jadi tempat wisata. Pokoknya tata aja dengan baik. Oke. Nah, selain juga dari penataan pasar, yang juga menjadi perhatian adalah regulasi begitu ya, untuk pengurusan segala macam hal berkaitan dengan masyarakat begitu. Kedepannya akan seperti apa? Jadi kalau regulasi ada regulasi mungkin mengenai perizinan-perizinan. Prinsip dari pemerintah tolok ukur pemerintahan wali kota itu apa? Masyarakat hidup lebih nyaman dan lebih sejahtera. Itu aja. Bukan mau bawa orang ke bulan ya, enggak usah yang canggih-canggih. Masyarakat hidup lebih nyaman dan lebih sejahtera. Lebih sejahtera apa itu? Apa itu kesejahteraan? Kesejahteraan itu berarti pendapatan tinggi, pengeluaran rendah. Pendapatan 100, pengeluaran 100, DP sisa 0. Pendapatan 50, pengeluaran 10, masih ada 40. Itu kesejahteraan. Bagaimana kita meningkatkan pendapatan masyarakat? Ekonomi harus tumbuh. Bagaimana ekonomi harus tumbuh? Investasi harus jalan, ekspor harus jalan, konsumsi harus jalan. 3 faktor ini mendorong pertumbuhan ekonomi. Belanja pemerintah cuma kira-kira 20% dari perputaran uang. GDP Indonesia itu sekitar 14.000 triliun. APBN sekitar 2.500 triliun. Sekitar ya 20% lah APBN, belanja APBN terhadap GDP. Di Sulawesi Utara juga begitu. PDRB kita sekitar 100-an triliun. APBD provinsi, kabupaten, kota semua gabung sekitar 20-an triliun. 20% juga. 80% siapa yang gerakan? Swasta. Nah, mereka harus investasi. Nah, pemerintah harus membuat mereka mudah untuk investasi. Investasi juga harus kita kontrol. Tidak bisa serampangan, harus mengikuti aturan-aturan pemerintah tentunya. Tapi mindset kita harus bagaimana investasi ini jalan. Kalau investasi jalan, perputaran uang tinggi, masyarakat akan semakin mudah untuk berusaha dan semakin mudah untuk mendapatkan pekerjaan. Oke. Nah, kita akan masih lanjutkan berkaitan dengan investasi ini, menarik sekali. Tapi setelah yang satu ini, tetap di Torang Pe Figure.